Abu Thalib pulang dengan kabar gembira dari Siti Khadijah dengan menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Rezeki yang begitu melimpah bagi dirinya dan keluarga atas keputusan Siti Khadijah. Disinilah awal mula Siti Khadijah dekat dengan Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Pertemuan pertama Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad sangat berkesan. Sikapnya yang lemah lembut, perkataannya yang cakap, serta keputusannya yang tidak setengah-setengah membuat Siti Khadijah mantap dan percaya 100% kepada Nabi Muhammad dalam menjalankan bisnisnya. Seluruh fasilitas diberikan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya berangkatlah Nabi Muhammad bersama sejumlah kafilah ke Syam, diantar Abu Thalib. Nabi Muhammad ditemani oleh Maisarah, budak Siti Khadijah. Sebelum itu Siti Maisarah dipesan oleh Siti Khadijah untuk tidak menegur bahkan memarahi Nabi Muhammad. Beliau hanya diperintahkan untuk melihat Nabi Muhammad bekerja. Di perjalanan banyak hal yang ditemui oleh Maisarah dan akan menjadi cerita menarik untuk tuannya. Segala keistimewaan nampaknya begitu terlihat jelas dari sosok Nabi Muhammad. Bisa kita lihat bahwa Siti Maisarah menjadi mata-mata cinta antara Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan dengan panas begitu menyengat, seluruh rombongan merasa kepanasan, haus dan semacamnya. Namun hal itu tidak terjadi kepada Nabi Muhammad. Beliau tetap merasa nyaman tanpa lelah. Awan menyelimuti dirinya sehingga beliau merasakan kesejukan terus-menerus. Siti Maisarah bersama kafilah yang lain merasa terheran-heran dengan kejadian tersebut. Akhirnya sampailah pada suatu tempat di mana mereka berhenti. Ketika melakukan transaksi dagang, Nabi Muhammad menunjukkan kejujuran kepada para pembeli dengan kecakapan yang luar biasa, membuat mereka terkesan dan puas terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Mulanya Siti Maisarah merasa kaget dengan sikap Nabi Muhammad yang terlalu jujur terhadap para pembeli, sebab hal tersebut akan sedikit keuntungan yang diperoleh. Akan tetapi di luar dugaan, dagangan tersebut laku dan mendapat keuntungan yang begitu besar. Siti Maisarah kaget dengan cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Disinilah terlihat tentang etika bisnis. Kecakapan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad kepada klien serta tutur kata yang sopan menjadi modal utama dalam berbisnis. Siti Maisarah merasa bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang sangat istimewa dan begitu mahir dalam dunia bisnis, hingga memperoleh keuntungan yang sangat besar. Padahal Nabi Muhammad sebelumnya tidak pernah belajar tentang teori. Semuanya dilakukan atas dasar ketekunan hati yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah semua selesai, sore harinya mereka pulang dengan kabar gembira, keuntungan yang sangat besar, serta kabar bahagia lainnya menyelimuti Siti Khadijah. Ketika melihat Nabi Muhammad datang, seluruh pandangnya tertuju kepada Nabi Muhammad, laki-laki yang memiliki sikap beda dibandingkan dengan yang lainnya. Sikap dan ketekunannya membuat Siti Khadijah kembali memikirkan perkataan Warokoh tentang laki-laki yang akan diutus menjadi nabi. Di kejauhan, Siti Khadijah terus memikirkan Nabi Muhammad yang begitu istimewa. Setidak-tidaknya Nabi Muhammad bagi Siti Khadijah memiliki keistimewaan luar biasa, mulai dari sikap, ketekunan, kejujuran, serta bisnis yang dilakukan bukan semata-mata untuk mengejar harta. Pengetahuan yang begitu luas tentang ilmu dagang, belum lagi dengan kejadian-kejadian istimewa di luar dugaan, membuat Siti Khadijah semakin gundah gulana. Melihat sikap Siti Khadijah yang belakangan ini berbeda sejak kehadiran Nabi Muhammad, Nufaisah, ada yang menyebutnya Nafisah, sahabat karib Siti Khadijah, melihat cinta yang terpendam dalam diri Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad. Cinta seseorang perempuan kaya, cantik, dan dermawan yang selalu menolak kenamaran para pembesar Quraisy, jatuh cinta kepada seseorang pemuda yang biasa namun pengetahuan agamanya begitu luar biasa. Tidak tahan dengan sikap Siti Khadijah, akhirnya beliau datang menemui Nabi Muhammad dengan maksud hati melamar Nabi Muhammad untuk Siti Khadijah. "Wahai Muhammad, apakah di usiamu saat ini engkau tidak ada rencana untuk menikah?" tanya Nafisah. "Aku pemuda miskin, mana mungkin ada perempuan yang mau menikah denganku," jawab Nabi Muhammad dengan nada rendah. Siti Nafisah terus memancing pembicaraan dengan Nabi Muhammad.
dengan berbagai macam pertanyaan, hingga akhirnya beliau secara terus berkata, "Bagaimana jika ada perempuan kaya, cantik, dan rela menikah denganmu?" Beliau tidak mempersoalkan harta yang kamu miliki. Apakah engkau sudi menikah dengannya? "Siapa perempuan itu?" tanya Nabi Muhammad heran. "Khadijah binti Khuwailid," jawab Siti Nafisah. Nabi Muhammad cemas dengan jawaban yang diberikan oleh Siti Nafisah. Beliau berpikir, bagaimana bisa sosok Siti Khadijah yang penuh dengan kesempurnaan mau kepada pemuda yang miskin sepertinya. Kabar tersebut menjadi kabar bahagia bagi Abu Thalib. Sementara rasa cinta terus membucah dalam diri Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad. Para paman Nabi Muhammad tidak setuju ketika mendapat kabar bahwa Nabi Muhammad ingin menikah dengan Khadijah, sebab hal itu merupakan aib. Siti Khadijah dengan segala kesempurnaan tidak akan menerima Nabi Muhammad yang miskin. Tak ingin larut dengan masalah tersebut, Sofiyah binti Abdul Muthalib menemui Siti Khadijah. Melihatnya sebagai sosok perempuan hebat, beliau menanyakan keseriusannya dengan keponakannya, Nabi Muhammad. Lama berbincang dengan Siti Khadijah, Sofiyah semakin yakin dengan cinta Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad, bahwa benar-benar Siti Khadijah tidak pernah melihat harta dan apapun. Kecintaan terhadap Nabi Muhammad semata-mata atas sikap yang diperlihatkan oleh keponakannya itu begitu berbeda dengan laki-laki lain. Sebelum mengakhiri pertemuan dengan Siti Khadijah, Sofiyah diberi sebuah baju terbaik oleh Siti Khadijah, kemudian berkata, "Demi Allah, tolonglah aku sehingga dapat menjadi istri Muhammad." Sofiyah menunjukkan kesanggupan atas permintaan Siti Khadijah. Setelah sekian fase terjadi, akhirnya berlangsunglah lamaran Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad. Melalui perjalanan yang panjang dengan berbagai penolakan dari paman Nabi Muhammad, lamaran itu tetap berlangsung. Begitulah awal pertemuan Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad hingga beliau menikah. Kisah tersebut menjadi awal mula dari perjalanan keduanya menapaki perjalanan perjuangan dakwah Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Siti Khadijah menjadi saksi akan kerasulan Nabi Muhammad SAW sesaat menerima wahyu. Sosoknya tidak tergantikan dalam hati Rasulullah, serta menjadi pukulan berat ketika ditinggal oleh Siti Khadijah. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini dapat dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Dan semoga kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad ditambahkan oleh Allah dan mendapat syafaat beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.